warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita kembali lagi dalam tanya jawab seputar ilmu tajwid bersama Abah Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya nih, Abah menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tajwid ya Pak. Tapi saya kira kemarin Abah hanya menjelaskan separuhnya saja. Separuhnya ini belum. Apakah kira-kira ini penting nggak sih untuk disampaikan? Iya. Yang inti itu sebetulnya yang kemarin itu, yaitu definisi dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan ini yang paling penting. Ya. Tapi selebihnya ini tidak kalah penting untuk guru Al-Quran ya. Tidak untuk semua orang ya. Karena itu wajib saya sampaikan semuanya. Di antaranya adalah keutamaan ilmu tajwid. Fadilah lah gitu ya, fadilahnya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini merupakan termasuk asyraful ulum. Jenis daripada ilmu-ilmu yang mulia. Level setara dengan ilmu tauhid ya. Ilmu fikih gitu ya. Karena apa? Ilmu ini membahas bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Di mana lafaz-lafaz Al-Quran ini adalah kalamullah. Katanya ada hadis Rasulullah itu, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqihi. Keutamaan Al-Quran dibanding ucapan-ucapan yang lain itu seperti bandingan antara keutamaan Allah dengan seluruh makhluk. Betapa jauh ya. Ya. Lah, ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia, maka ilmu menjadi mulia. Ilmu kedokteran menjadi lebih mulia daripada ilmu yang lain. Karena ini yang dipelajari itu tentang manusia. Beda dengan ilmu pertukangan yang dibahas suatu kerikil dan sebagainya gitu ya. Jadi ilmu kedokteran menjadi mulia. Bagaimana kalau ilmu itu membahas Allah seperti ilmu tauhid? Betul. Bagaimana ilmu itu membahas dengan kalamullah seperti tajwid? Maka ilmu ini menjadi sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat terhormat. Ya. Penting untuk dipelajari. Iya, itu keutamaannya. Masih kurang utama? Sangat-sangat ya. Kemudian perintis ilmu tajwid. Tajwid ini kalau prakteknya ya perintisnya ya gimana ya kita menjawab, ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kepada malaikat Jibril, yang malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya. Ya perintisnya ya yang menurunkan gitu ya. Tapi kalau ilmunya kok tiba-tiba ada istilah mat tabi'i, ada istilah mat wajib, mat jaiz, ada istilah idhar, idgham, itu siapa yang membuat? Apakah Rasulullah dulu mengajarkan, hai sahabat-sahabatku, nanti kalau ada non mati bertemu dengan ya maka idghamkan. Nama idghamnya adalah idgham bi ghunna. Apakah begitu? Tidak. Sampai ada orang mengatakan seandainya Abu Bakar bangkit dari kuburan, ditanya, Abu Bakar, man jaa itu bacaan apa? Idgham atau iqlab atau ikhfa? Pasti saja tidak bisa menjawab ya. Jadi perintisnya itu adalah para ulama. Para ulama yang membuat istilah-istilah ya. Para ulama berdasarkan dengan praktek musyafahah. Musyafahah itu apa? Baca di hadapan guru. Berhadapan langsung dengan guru yang mereka ambil dari gurunya dan gurunya dari gurunya sambung kepada Rasulullah. Jadi ulama-ulama itu semacam apa ya? Kalau bahasa Jawa itu niteni gitu ya. Setiap membaca dhad itu kok dha. Terus dicari-cari mana makhrajnya dhad ya. Terus akhirnya ditemukan, dirumuskan bahwa dhad itu keluar dari kerjasama antara gigi geraham dengan apa? Tepi lidah. Itu yang membuat itu ulama gitu ya. Mana makhrajnya dhad? Gigi geraham dengan tepi lidah bekerja sama. Demikian pula hukum-hukum tajwid yang lain.
Semua itu hasil ijtihad daripada ulama. Maka tidak masalah kalau ada perbedaan istilah. Yang penting umpamanya ada idgham mim ketemu mim, yang A mengatakan idgham mimi, Kiai B mengatakan idgham mislen, Kiai C mengatakan idgham ma'al ghunna. Tidak masalah ya. Kemudian faedah ilmu tajwid. Faedah utama yang dicari adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian sumber daripada ilmu tajwid. Sumbernya adalah praktek Rasulullah membaca Al-Quran yang diajarkan kepada para sahabat kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai kita. Nah, sekarang dasar berikutnya adalah nama ilmu ini. Nama ini sepanjang masa sejak dari disusunnya ilmu ini sampai sekarang ini disepakati adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu untuk membaguskan, memperbaiki, menyempurnakan, mengindahkan ya. Dan tidak pernah didapatkan seorang ulama yang menggunakan nama atau istilah yang lain. Dikatakan begitu dalam buku-buku tajwid, tapi kok sekarang ternyata di Indonesia Pak. ini. Jadi di Indonesia ini apa pernah ada yang mengatakan tahsin, ada tajwid, itu yang benar bagaimana? Ya, sepertinya mereka itu menyamakanlah antara arti jawada yujawi itu tajwid dengan hasana yuhasinu tahsin gitu ya. Mungkin biar orang tidak jenuh kok dari dulu belajar tajwid saja ya, sekarang ganti belajar tahsin gitu ya, tahsinul qiraah gitu ya. Ya wallahu alam apa sebabnya, tapi di beberapa kitab tajwid dikatakan bahwa nama ini dari dulu sampai sekarang ya ilmu tajwid. Tapi ya tidak usah diprotes, biarkan, apa sih masalahnya. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang ke-9 itu rukun ilmu tajwid. Ada 4 rukun. Pertama, mengetahui makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Cuman di Indonesia orang selama ini mengucapkan makharijul huruf, tidak ada yang mengatakan makharijul ahruf ya. Padahal ya tidak apa-apa. Kemarin saya mengirimkan rekaman bacaan saya didengarkan oleh kawan-kawan dari Syria, kawan-kawan yang lama itu. Mereka terkejut, tidak tahu bahwa saya ini guru Al-Quran, padahal sudah akrab di sana. Dikira apa? Iya, saya didengarkan, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, ternyata makharijul ahrufnya, Masya Allah, semuanya huruf nampak satu persatu sempurna, makharijul ahrufnya ya. Ya, istilahnya makharijul huruf atau ahruf terserah. Cuman hati-hati jangan huruf pakai kok loh ya, huruf ya. Soalnya dalam bahasa Arab huruf itu artinya kambing gitu ya. Ya. Soalnya saya pernah lihat ada guru-guru Al-Qur'an menulis di papan itu makharijul huruf pakai apa? Kha ya, ha ya. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat huruf. Mungkin huruf itu makhrajnya sama, tapi yang membuat berbeda itu adalah sifatnya. Yang ini berakhiran dengan memantul, ini tidak. Yang ini berakhiran dengan melepas angin, yang ini tidak. Kemudian yang ketiga, mengetahui hukum-hukum yang terjadi setelah huruf itu bertemu satu dengan yang lain. Seperti nun ketemu ya, man jadi nai. Seperti nun mati bertemu ba, ya an ba menjadi ba ya. Seperti umpamanya mat asalnya ya 2 harokat. Terus bertemu hamzah menjadi apa? Ya. Seperti mir tipis. Karena di belakangnya ada shad, maka harus dibaca miau, tebal gitu ya. Jadi pertemuan huruf dengan huruf menimbulkan hukum. Dan kelihatannya rukun yang ketiga inilah yang membuat tajwid menjadi tebal. Yang mana? Yang meramaikan ilmu tajwid, yaitu pertemuan huruf dengan huruf.
Kalau hanya belajar sekali sudah selesai tidur sampai ketemu guru lagi, belajarnya hanya 1 jam tapi latihannya berkali-kali, latihan sendiri. Jangan sampai murid itu menganggap bahwa gurunya itu bisa segala-galanya. Rukun yang hampir-hampir tidak dipenuhi. Betapa banyaknya orang belajar tajwid, baik itu teorinya maupun praktiknya, tapi tidak mau sering praktek.